Menarik ini Bu Widya, kalau ternyata lokasi eksekusinya itu bukan di belakang showroom di lapangan itu ya, di rumah tinggal ya, arti semua yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang katanya dalam dakwaan itu ya dihabisi di belakang showroom ya, mulai dari jalan sampai ke belakang showroom ya, ke lahan kosong, berarti nggak bener dong itu dakwaan. Nggak benar. Jadi begini Pak, itu Vina itu diajak, dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Tapi Vina dibawa ke rumah. Rumah itu tempat tongkrongan yang namanya para geng motor itu. Nah kemudian ya pokoknya dilakukan lah semuanya pada bergilir. Nanti ada salah satu yang telepon Bapak Rudiana datang. Bapak Rudiana datang Pak ketika itu. Terus? Nah itu jadi ya gimana lah cara membuangnya Vina ini ke sini gitu. Oh jadi Rudiana datang setelah dieksekusi. Setelah eksekusi ya betul. Ya. Lalu jangan bilang kalau siapa yang mengeksekusi itu siapa saja Bu? Kalau ya ada itu sebenarnya nggak sengaja sih Pak ya, karena pada melakukan itu Vina itu nggak sengaja tutup matanya terbuka jadi mengenali orang itu. Jadi diambillah di sekitar situ pukul gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak ada niat. Sebenarnya mereka tuh mau bikin pelajaran aja buat yang namanya Vina. Gitu tadinya niatnya. Seperti itu. Jadi terlanjur. Kalau ke Eki? Kalau ke Eki? Iya. Si itu. Eki. Ya kalau ke Eki ada niat nggak untuk dihabisi? Enggak, itu semuanya refleks Pak. Jadi kalang kabut mereka setelah Eki. Vina belakangan meninggalnya, tapi Eki lebih dulu. Kayak gitu. Nah, gini. Lebih bukan matinya ya Pak, yang dipukulin lebih dulu sama Vina, yang menyaksikan kan Eki. Nah Eki kena pukul juga akhirnya di situ. Nah untuk selanjutnya hanya Vina saja yang dibawa, tapi jenazah Eki tidak diperlihatkan. Itu yang membuat saya curiga. Ya jenazah Vina aja yang di situ, tapi Eki nggak diperlihatkan. Seperti itu pada saat pengangkatan ya kan, dia apakah itu pingsan, apakah itu dia itu udah langsung nggak ada gitu. Seperti itu Pak. Oke, berarti motifnya apa ini Bu? Kalau informasi entah benar atau tidak ya ini ya, kita disclaimer Bu ya. Saya sebagai pengacara itu harus mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Sehingga saya mengatakan begini, informasi ini bisa benar bisa tidak, kan itu Bu ya. Nah informasi yang seperti ini yang bisa benar bisa tidak ini ya, kalau kemudian Pak Rudiana itu tadi dikatakan bahwa tahu skenario-nya karena tadi tugas AF, lalu apa motifnya kalau seorang Rudiana itu seorang ayahnya kan Bu ya, lalu kok tiba-tiba ayah tirinya ya. Iya, motivasinya tuh apa? Motifnya tuh. Nah itu dia yang jadi pertanyaan di situ kita, motivasi Pak Rudiani apa gitu. Kan diawali dari masalah narkoba itu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Itu diawali semuanya dari narkoba ya Pak. Itu yang saya tahunya itu berjarak hanya beberapa bulan dari penangkapan narkoba itu. Iya, yang di Pelabuhan Cirebon itu. Betul. Seperti itu. Nah salah satunya kunci yaitu cuman AF satu ditangkap, ini AF. Dia selalu diiniin ya, selalu memberikan keterangan palsu. Nah CCTV ya masih ada satu lagi yang ketinggalan loh Pak. CCTV jangan sampai hari ini diminta ya, CCTV yang di Indomart itu yang 2016. Kejadian dari jam dan jamnya masih ada, kita masih bisa memperkuat ya, melihat pada saat motor itu kan nggak sendiri, dia kan naruh
kejadian pada saat di depan SMP itu tentang keributannya. Nah, jadi di situ itu ada petunjuk pertama Pak melalui CCTV Indomar. Ya. Iya. Di situ aja. Ya mudah-mudahan sih Bapak Kapolda ya mendengar ini ya sebagai masukan. Begini ya, dulu Polda Jawa Barat ini membuka hotline pada saat Peggy Setiawan ditangkap, kemudian menghapus 2 DPO-nya ya, kemudian membuka hotline, artinya meminta masukan masyarakat. Tapi berbagai masukan masyarakat, netizen ya, itu kan sepertinya tidak dihiraukan. Saya melihatnya penyidik lebih getol mencari alat bukti tambahan guna meyakinkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan adalah pelakunya. Nah, sekarang setelah bebas ya, maka tidak ada lagi ya yang disidik, tidak ada lagi karena Peggy Setiawan sudah bebas. Berarti DPO ini ya ibarat gelas masih kosong. Nah, sekarang saatnya penyidik ya dalam hal ini melalui Bapak Kapolda menerima masukan-masukan netizen, termasuk masukan-masukan yang disampaikan Ibu Widya ini, kan itu. Pertama ini ya, ada sahabat Pak Tony, saya potong dulu sebentar. Pertama juga ada teman kita yang namanya Biorka ya di sini, orang-orang ini kalau memang Kapolda ya istilahnya menerima masukan dari netizen ya, mengamati netizen ini ya, itu sebenarnya bagus. Karena apa? Salah satu teman kita Biorka itu dia akan melalui ya caranya, diantaranya CCTV bisa menampilkan, nah seperti itu. Ya apa salahnya Bapak Kapolda Jawa Barat itu yang menerima masukan seluruh netizen ini gitu. Dilihat. Ya, dan harus, karena tidak ada alasan karena Peggy Setiawan udah bebas, berarti kan Bapak Kapolda lakukan penyelidikan mulai dari nol ya. Iya, karena betul. Begini, kenapa sih saya katakan Bapak Kapolda ini harus menyelidiki dari nol? Berdasarkan BAP Rudiana yang saya dapat waktu tahun 2016. Iya. Bapak Rudiana ini mengamankan 7 pelaku ya, berdasarkan informasi dari AF ya, itu tanpa adanya alat bukti, tanpa adanya bukti-bukti bahwa 7 orang itu melakukan tindak pidana, belum dilaporkan ke polisi, belum melalui penyelidikan, belum melalui penyidikan. Dalam KUHAP ya, dalam KUHAP ya, kalau menangkap orang tersebut ya, penyidik atau polisi harus mempunyai 2 alat bukti. Ada bukti permulaan di mana orang tersebut melakukan tindak pidana, kecuali tertangkap tangan. Ini tidak tertangkap tangan. Kejadian tanggal 27 Agustus 2016 baru ditangkap oleh Pak Rudiana itu ya, tanggal 31 Agustus 2012 jam 12 siang berdasarkan informasi dari AF. Artinya kalau tidak tertangkap tangan, harusnya dilakukan penyelidikan dulu, lapor polisi dulu dong. Ini sih enggak, berdasarkan BAP yang saya terima ya, Pak Rudiana ini menangkap dulu 7 orang itu, karena kalau Rivaldi kan udah di dalam satu nih, menangkap dulu 7 orang itu berdasarkan informasi dari AF, kemudian diinterogasi ya, kemudian baru dilaporkan jam 6:30 malam. Dengan jawaban pada nomor 5 dalam BAP-nya, penyidik menanyakan, siapa saudara tahu pelaku, identitas para pelaku. Disebut langsung secara gamblang oleh Pak Rudiana dalam jawabannya. Adapun pelaku pembunuhan Tina Eki ini adalah 1 Eko Ramadhani, 2 bla bla, terus sampai 11 orang. Bayangkan, Pak Rudiana tidak mengetahui langsung, tidak berada di TKP, bahkan dia tahunya dikabari oleh anggotanya ya. Itu anggotanya salah satu namanya salah satu namanya yang saya tahu itu Hasan ya Pak. Kala itu Pak Rudiana tidak menjawab begini, berdasarkan hasil interogasi saya kepada misalnya salah satu pelaku, maka muncul nih 11 pelaku misalnya, kan gitu. Itu Pak enggak, langsung saja ya, adapun pelaku itu namanya ini. Jadi seolah-olah
seolah-olah Pak Rudiana ini mengetahui. Nah, sehingga dengan keterangan BAP Rudiana kemudian jadilah putusan pengadilan sampai 8 orang itu dihukum, ya. Menurut saya ini janggal. Dan kemudian yang kedua, dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya Bu, itu dakwaannya itu dalam putusannya sampai pembuktian itu tidak pernah terungkap perencanaannya bagaimana, dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, tetapi tidak pernah diungkap bagaimana perencanaannya, di mana merencanakannya, siapa yang merencanakan, apa saja perannya, sehingga penerapan pasal 340 pembunuhan berencana terhadap 8 orang itu, menurut saya kalau terjadi tahun sekarang yang dikawal oleh netizen seluruh Indonesia bersama Ibu Widya ini, saya yakin tidak akan gitu dihukum, karena janggal pembuktiannya itu. Iya, cuma nggak tahu tahun 2016 kenapa dengan skenario ya yang simple seperti itu kok kasihan itu 8 orang korban yang 7 seumur hidup ya 18 tahun kan, itu kasihan. Betul. Jadi ya tugas Kapolda masih banyak yang ingin diselamatkan ya Pak, terutama orang yang sudah divonis hukum itu ya. Ya itu kunci dari Rudiana. Nah begini, Pak Rudiana kemarin kan ada salah satu orang yang datang ya Pak, salah satu orang yang datang meminta keterangan dari Pak Rudiana atau Pak Rudiana dihadir. Yang namanya Pak Rudiana kan menolak ya. Satu, alasannya seperti ini, saya mau menghadapi itu asalkan dengan syarat, kata Pak Rudiana. Apa itu syaratnya? Yaitu asalkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang saat ini bebas itu ditetapkan jadi tersangka. Yeah. Asalkan Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Itu permintaan itu Rudiana. Ada apa isi kepala Rudiana ini? Itu yang saya pertanyakan. Apakah Bu, kalau itu memang benar informasi itu, apakah tujuan dari Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono selamat, sehingga kalau Peggy Setiawan yang itu satu ya, netizen bisa menilai itu satu, Peggy Setiawan yang aslinya biar selamat ya kan. Ini kemarin Hotman Paris kan meminta, Pak Hotman Paris kan meminta itu Rudiana harap muncul, harus memberikan keterangan, harus diinterogasi. Dia mau asalkan sekarang ini yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka dulu, jangan dibebaskan. Nah itu apa sih sebenarnya cita-cita, nawacita yang namanya Pak Rudiana ini? Melindungi siapa? Ya melindungi ya salah satu, makanya saya bilang ada 3 ya Pak. Kita nggak boleh buka-bukaan. Satu adalah anak polisi, kedua adalah anak pejabat, dan ketiga cucu pejabat. Ya kan seperti itu. Oke, kemudian Bu, ini mungkin netizen juga sama bertanya. Pertanyaan kedua nyambung dari pertanyaan pertama. Ya. Kalau ada dugaan ya bahwa Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono ya yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu, orang dia ada di lokasi kok Pak, gimana? Ya. Nah iya, makanya skenario utamanya adalah Rudiana, itu satu. Ya kan, kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak, ya tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Nah kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru, yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan, seperti itu akan terjadi pula dengan yang namanya Peggy Setiawan saat ini gitu. Bahaya. Iya. Nah, berarti kalau kemudian Pak Rudiana itu tahu pelaku yang sebenarnya, ya Bu ya. Iya. Kan yang meninggal ini kan anaknya sendiri. Betul. Kenapa sih dia sebagai nalurinya seorang ayah, juga posisinya sebagai seorang polisi,
Kenapa kalau memang Pak Rudiana ini tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian dia tidak ungkap yang sebenarnya? Kenapa? Apa motivasinya? Apa yang ada yang disembunyikan? Nah, ini dia melindungi anak pejabat. Iya kan, tapi kalau dibanding dengan melindungi seseorang, kan kalau dibanding dengan anaknya sendiri, harusnya sebagai seorang orang tua kan harusnya lebih sayang dengan anaknya sendiri kan, Bu? Ya. Daripada jabatan, betul. Daripada melindungi anak pejabat, kan begitu. Nah, ya, apa betul. yang mendasari, apa yang bagi Pak Rudi, apakah ada yang ditakuti nih Rudiana sehingga dia itu pasti satu. Itu pasti satu, Pak. Apa makanya dibalik semua itu yang Pak Rudiana takuti, sehingga kalau dugaan-dugaan ini benar, informasi-informasi ini benar, merelakan anaknya itu meninggal dunia, ya, kemudian melindungi melindungi pelaku, ya, atau oknum-oknum lainnya. Sebenarnya apa yang menjadi ketakutan Pak Rudiana kalau dia mau membongkar? Iya, betul, kuncinya ya di Rudiana, ya kan, untuk menemukan jawaban itu ada di Rudiana. Satu, kalau analisis saya satu, karena yaitu satu cucu dari orang yang berpengaruh di istana, ya, satu itu cucunya, seorang cucunya. Jadi begitu. Jadi orang yang ditakuti. Ini ada komentar tadi, ada rahasia yang disembunyikan katanya tadi komentar. Apakah betul? Iya, betul, itulah. Semua itu berkat bos gitu, jabatannya nggak hilang, ya kan, itu. Udah gitu gini, Pak, kalau rahasia itu benar-benar ya satu yang feeling saya ini kan orangnya kan yang ditakuti Bapak Rudiana ini orang yang berpower banget, ada di dalam istana gitu, Pak. Menurut saya gitu. Oke. Peranan orang itu penting. Iya, lalu ini Pak Rudiana ini sampai ketakutan seperti itu. Kalau hanya hubungan antara bawahan dengan pimpinan atau dengan pangkat yang tertinggi di institusinya, ya, itu kan sebenarnya hal biasa, Bu, ya. Tapi apakah ada misalnya, mohon maaf nih ya, Bu, ya, apakah ada terkait ketakutannya itu karena dibalik semua itu ada rahasia obat-obat terlarang atau narkoba yang ada pasti, Pak, karena nanti ada itu, Pak Tony, karena diawali dari itu kan. Jadi kita mengingat ke kasus Sambo kan, buka yang namanya masalah, makanya saya bilang 3 hal yang dipegang oleh yang namanya oknum. Satu, penjudian, kedua yang namanya narkoba, ya, ketiga yaitu mafia. Itu, Pak. Semuanya merangkum jadi satu, ada di situ, ya kan. Nah, jadi ada di situ, pasti ada, Pak. Banyak sekali nih netizen yang bertanya, ini Ibu Widya informasi dari mana katanya. Saya sih tidak menanyakan informasi dari mana, karena itu mungkin bagi Ibu Widya privasi. Tapi pertanyaan saya, informasi ini bisa dipercaya, Bu? Ya, itu kan rahasia, ya, Pak. Kalau informasi saya dan siapa itu rahasia. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya pengadilan ini, ya. Itu diawali dari Rudiana, itu aja, hanya sebatas itu, ya kan. Kemudian ya itu petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai CCTV dan AF itu kunci utama, ya kan. Itu karena udah pemain lama, istilahnya di 2016 lalu. Ya kan, kalau mau sedetil mungkin saya juga melindungi seseorang, ya, melindungi, ya, dan juga nyawa saya taruhannya gitu. Oke. Selama ini Ibu menyampaikan informasi-informasi yang bagi masyarakat itu sangat penting. Ya, saya nggak tahu bagi penyidik itu penting nggak informasi dari Ibu. Kalau niat untuk mengusut, maka mungkin sependapat dengan kami, informasi dari Ibu dia penting. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengusut tuntas yang sebenarnya, ya mungkin nggak penting informasi dari Ibu, kan itu. Iya. Nah, saya berharap itu keadilan, ya, Pak, keadilan.
ternyata orang-orang rakyat kecil ini yang hanya ditumbalkan oleh itu. Ya, saya pengen terbuka. Salah satu itu Rudiana itu kalau dia terbuka dengan jujur, ya dengan jujur ini merembet Pak, besar. Saya tambah diincar orang. Seperti itu Pak. Selama ini Ibu kan vokal menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting ya bagi kami kan. Ada tidak Bu orang yang mencoba mencari Ibu, mau mengancam, mengintimidasi, meneror dan sebagainya? Ada tidak? Banyak Pak, banyak itu yang melalui DM aja saya masukkan ke draft ya, sebagai ancaman atau sebuah teror saya masukkan ke draft, jadi bukan di pesan terbuka gitu, saya masukkan ke draft. Jadi saya tahu yang di antaranya itu yang menakutkan. Di antaranya satu ya satu persatu itu saya blokir karena apa, ada ancaman berat buat saya, kamu tunggu aja, kematian kamu sebentar lagi, ya itu ya, karena siapa kamu, katanya kamu tuh nggak penting gitu kan, jangan buka semua ini masalah ini kalau kamu mengetahuinya kan, seperti itu salah satunya. Salah satunya nama akun itu, dia menuliskan nama akun itu ada 2 ya Pak, akun tidak dikenal namanya, nama akun tersebut. Itu yang lebih berat lagi saya, ini cara diintimidasi saya, seperti itu, teror saya seperti itu. Udah banyak Pak. Ya. Berarti artinya begini, kalau informasi yang Ibu sampaikan ini tidak benar, tidak valid, ngapain orang itu meneror Ibu ya? Ngapain ngancam-ngancam Ibu ya? Iya. Kan gitu? Iya. Ya, karena informasi tujuan ini ada salah satu juga yang saya khawatirkan dari Putri ya, dari Putri terutama. Ngapain Putri ya, ini seharusnya saya ini kan melancarkan penyidikan mereka kalau benar-benar dia mau menegakkan hukum ya kan. Ngapain dia ngadain sayembara? Ngapain dia mau tangkap saya? Itu kan sebuah pertanyaan buat netizen. Ya kan Pak? Jangan bermain 2 tangan, maksud saya seperti itu. Kalau Putri benar-benar mau menegakkan hukum, harusnya dia tahu ini arah omongan saya itu kemana gitu. Pak Tony aja nangkap kan? Ya, karena saya Bu, 8 orang itu termasuk Peggy Setiawan, nggak kebayang kalau terjadi dengan keluarga saya Bu. Betul. Ya. Iya, jadi saya sebagai manusia ya, saya ini punya pikiran, punya berakal ya. Saya mendapatkan informasi, saya membaca putusan ya, saya ngerti hukum. Ketika putusan saya baca ini janggal Bu ya, mengenai pembunuhan berencana ini, tapi diponis sampai seumur hidup loh. Tidak ada kesempatan 1 hari pun di luar untuk membela diri. Segar-segar. Ini luar biasa Bu. Sehingga saya sebagai manusia ya yang melihat dengan ilmu hukum saya bahwa 8 orang ini sepertinya ini tidak pantas untuk dihukum seumur hidup ataupun pembunuhan berencana dengan kronologis yang janggal dalam putusan pengadilan. Maka akhirnya saya jadi penasaran, lalu sebenarnya bagaimana ini, karena pembunuhan berencana kan harus terungkap perencanaannya. Dalam putusan itu Bu, perencanaannya itu tidak terungkap. Kemudian peran-perannya juga merencanakannya, ini kamu peran ini. Jadi itu tidak terungkap. Dalam pembunuhan berencana, dalam teori kriminologi ya, ada yang namanya meeting of mind. Meeting of mind itu persamaan niat tuh. Jadi ketika bertemu beberapa kali ya, dari pendapat-pendapat itu kemudian adalah persamaan niat. Oh ya sudah, niatnya sudah sama kan itu. Kemudian berbagi tugas. Nah, itu tidak terungkap Bu di dalam persidangan, sehingga menurut saya seharusnya kalau saja dulu ya 2016 itu pengacaranya itu benar-benar getol dan kemudian popal, kemudian bisa teriak, tapi didukung, jangan lupa didukung oleh netizen, didukung oleh media sosial, media pemberitaan, sepertinya tidak akan itu dihukum, dibebaskan kayaknya. Betul. Kemudian gini Pak, mereka yang memberikan, kami tidak mengenal, kami tidak melakukan, mereka tidak dikasih kesempatan untuk membela dirinya sendiri gitu. Mau nggak mau ya harus nurut arahan
ditahan yang namanya Bapak Ibtu Rudiana. Ya. Nah itu. Jadi kesaksian Liga Akbar yang memberikan testimoni ya, kesaksian Liga Akbar dicabut karena Liga Akbar mengatakan bahwa kesaksian itu diarahkan kan itu. Nah ini menurut saya sebagai petunjuk bahwa Pak Rudiana ini diduga mengarahkan ya, membuat skenario dengan mengarahkan Liga Akbar sebagai saksi yang seolah-olah Liga Akbar mengetahui pada saat pelemparan batu itu kan. Nah faktanya memang Liga Akbar menyampaikan ke beberapa media bahwa ia terpaksa karena diarahkan oleh Pak Rudiana kan begitu menurut keterangan Liga Akbar. Nah dari situ semakin yakin bahwa kejadian yang tertuang di dalam putusan pengadilan itu ya yang dimulai dilempari batu di jembatan Talun, kemudian ke SMP 11, ke SMA 2, kemudian balik lagi ya ke situ dan seterusnya dieksekusi di lahan kosong. Saya akhirnya meyakini bahwa tidak di situ itu kejadiannya ya, karena pembunuhan tetap ada ya, Pina Eki ya, ini Pina Eki ini korban ya, tetap ada. Tapi saya akhirnya meyakini ya bahwa bukan itu kronologis yang sebenarnya, ditambah lagi informasi dari Ibu Widya. Bukan Pak, bukan masalah lemparan batu itu, kan ini udah perencanaan. Vina itu kan dijemput dulu, tapi penjemputan itu kan estafet. Setelah perempuan itu menjemput kan estafet itu Pak, ya kan dijemput oleh orang lain. Iya, diserahkan nama yang perempuan yang dua ini, terutama Linda ya. Mudah-mudahan dia juga mendengar, melihat saya di sini. Linda dan temannya menjemput yang namanya siapa namanya Vina, ya kan. Selepas itu kan Vina kan diserahkan sama orang lain. Artinya si Linda ini tahu Pak, dia nyerahkannya penjemputan kedua ke siapa, dia tahu. Berarti Linda rajin klarifikasi di TikTok itu bohong dong Bu ya? Bohong itu Pak, bohong itu Linda. Linda tahu penjemputan pertama kali Vina itu dilakukan oleh Linda dan temannya. Itu. Ya, itu kan estafet. Perempuan semua? Yang menjemput utama. Penjemput kedua kan laki-laki, Pak. Iya. Penjemput kedua. Jadi Linda tahu. Nah, itu seperti yang disampaikan Mel, ya kan? Seperti yang disampaikan Mel, Pak, ingat. Ya kan? Saya menjemput Vina itu tidak pakai celana itu. Ya kan Mel tahu. Artinya bisa jadi Mel yang menjemput yang estafet kedua. Iya. Tuh. Oke. Jadi janggalnya di situ saya. Ya, berarti kesimpulannya kronologis kejadian yang tertuang dalam putusan pengadilan itu tidak benar, Bu ya? Tidak benar itu. Ya, itu yang namanya orang pelemparan batu itu di lain acara, Pak. Lain acara lagi itu. Ketika panjat pinang, saksikan oleh warga sekitar situ, beda lagi itu. Ya kan? Nah, ketika ada pelemparan batu itu kan keributan itu redup tuh. Ya, redup. Nah, kemudian ada lagi entah kenapa ada salah satu orang membawa sajam. Itu jadi kesempatannya makanannya yang namanya Rudiana. Di BAP lah mereka. Ini kan kejadian kan setelah Vina sama Eki udah diinin kan, udah ada kasus kan. Jadi 31 Agustus itu ya kan, nah baru ada perencanaan penangkapan seperti itu. Ya makanya saya bilang menciptakan bukti baru. Oke, Bu. Sini sudah sangat jelas informasinya ya. Nah, terlepas ini nanti polisi percaya enggak dengan informasi dari Ibu, yaitu urusan polisi. Tapi yang jelas terus sampaikan informasi ini ya. Syukur-syukur Ibu atau tim Ibu lah dari Bjorka dan teman-teman lainnya, syukur-syukur munculkan CCTV itu. Ya mudah-mudahan ya, kalau berbelit-belit mudah-mudahan ya salah satu yang namanya Bjorka itu membuka yang namanya CCTV itu agar netizen banyak mengupload itu terbaca sama Kapolda ya, Kapolda Jawa Barat khususnya gitu. Mudah-mudahan yang namanya Bjorka bisa gitu ya, ultimatum mereka ini. Ayo kita sama-sama seluruh masyarakat Indonesia sekarang ini
tugas membebaskan Peggy sudah selesai. Sekarang bagaimana agar 8 terpidana ini mendapatkan keadilan, kebebasan, ya kan? Ayo sama-sama apapun informasi yang kita dapat, sampaikan di media sosial atau sampaikan ke hotline Polda Jawa Barat. Yang lebih penting lagi, informasi yang dapat dipercaya itu ada rekaman CCTV itu, Bu. Kalau memang benar ada, ya sampaikan langsung saja di publik, munculkan. Kalau memang betul. Karena nah, kedua ya AF itu harus ditangkap lebih dulu. Iya. AF itu harus ditangkap lebih dulu. Ya, akan menemukan CCTV itu disimpan sama siapa dan siapa. AF tahu, Bu. Ya itu, Pak. Iya. Oke. Jadi ya, secer dulu AF semua. Ya. AF semakin jauh ini loh perginya. AF ini semakin jauh ini akan diamankan, ya. Semakin jauh, semakin kita up, semakin jauh dia semakin nggak tenang, seperti itu, Pak. Maka kalau misalnya AF ditangkap, diperlakukan khusus ya, Pak, perlindungan khusus. Utamanya kita butuh dia sehat sempurna agar memberikan keterangan itu, ya. Iya, ya mudah-mudahan ya. Kita semua ini kan kedua Linda ya, Pak. Ya. Kedua Linda. Jadi yang kesurupan pertama itu bukan Linda, pertama kali mengungkap kasus Vina ini ya. Vina yang ada orang yang nempel katanya ya, jin itu ya. Itu sebenarnya bukan Linda aslinya. Ya, Linda ini suruhan siapa? Itu. Ini Linda sebenarnya gini. Penjemputan pertama kali jadi Vina itu adalah Linda dan temannya. Live di sini, yang nonton di sini sepakat bahwa keadilan itu harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka. Halo, Pak Tony. Iya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, harapan kita kerjasama juga dengan Biorka, kerjasama juga dengan netizen semua ya. Jadi mudah-mudahan si AF itu pertama kita tangkap dulu ya, si AF itu pelaku itu ya kita tangkap. Linda juga ya, Pak, Mel ini yang 3 ini agar bisa membukakan lancarnya penelusuran ya, Pak. Gitu. Kalau menurut saya jaga penyidik dari Kapolda juga harus diganti, Pak, kalau dia masih kontra dengan yang orang yang dilindungi gitu. Ya, makanya kita kasih kesempatan dulu ya. Sebelum netizen menyampaikan ganti Kapolda, alangkah bijaknya kita kasih kesempatan dulu, Bu, kepada Bapak Kapolda. Karena Bapak Kapolda ini menurut saya sih kontra nih dengan Direskrimum yang menetapkan Peggy Setiawan. Iya. Ya, jadi kita kasih kesempatan sama Bapak Kapolda, karena Bapak Kapolda ini orang yang punya integritas ya, Pak Biagus ini. Iya ya. Betul. Tapi penyidiknya, Pak, harus ada pembentukan ulang, Pak, penyidiknya. Gini, kalau saya gini ya, Pak ya, untuk membukakan hati nurani pikiran seorang Kapolda yang punya integritas ya. Jadi dengan dukungan yang kuat ya, agar pikirannya itu terbuka gitu untuk melindungi rakyat. Iya. Nggak mudah ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih Direktur Reserse Kriminal Umumnya ya beserta penyidik-penyidiknya yang masih menggunakan skenario lama, yang masih mempercayai skenario Rudiana, laporan Rudiana ya, dengan kronologisnya seperti itu, seharusnya sih diganti dengan penyidik yang baru ya, yang dimulai dari nol, yang mengedepankan scientific crime investigation. Apa itu mengedepankan scientific crime investigation? Yaitu membuka
kalau belum ada CCTV yang dari informasi dari Bioka, dari ibu misalnya belum ada, maka penyidik harus memulai dari CCTV yang terungkap dalam persidangan itu. Ada kesaksian Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar mengatakan bahwa sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, masuk dari situ tuh nanti penyidikan yang baru nih. Masuk CCTV ada. Tanya itu mana CCTV-nya? Kalau CCTV-nya ada kemudian sudah dihapus, berarti itu merintangi penyidikan, bisa dipidanakan orang itu. Nah, siapapun itu, mau Diana, mau anak buahnya, mau siapa yang ibu bilang tadi itu Hasan kan gitu, yang ibu sebut tadi kan, siapapun itulah pokoknya. Jadi ada peluang karena disebut dalam putusan pengadilan, Bu, ada CCTV yang belum dibuka. Nah, berarti kalau dibuka kelar ini masalah, Bu. Iya. Ya. Kunci utama itu CCTV. AF tahu Pak, CCTV itu diserahkan ke siapa pertamanya? AF tahu Pak. AF tahu. Tahu dia. Yang dikasih tugas kan untuk masalah CCTV ini kan AF. Okay. AF tahu itu Pak. Jadi AF itu udah luar biasa ya, Allah, senior itu ya pemainnya, ya pemerannya. Jadi luar biasa. Jadi AF tahu ya, selain Gugur Gumilang siapa tadi ya, Gugun Gumilar itu bisa ya, Gumilar tadi ya. Jadi itu dalam putusan pengadilan itu, Bu, menguatkan CCTV itu ada ya, itu 2 orang ya kan. Nah, kemudian AF itu tahu iya. AF itu tahu. Oke, ini luar biasa, netizennya juga sampai yang live menyaksikan ini 21.000, ini luar biasa. Ini terbesar ya. Terima kasih atas hadirnya Pak Tony, waktunya ya, atas dukungan netizen pula Pak Tony bisa membatalkan namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Salam buat keluarga Peggy ya Pak. Kemarin sibuk banget, jadi belum sempat. Bu, ini saya aja kepala ini masih berat nih Bu, karena 2 hari kurang tidur. 2 hari 2 malam nggak tidur. Semalam tampil di iNews ya, di acaranya Akses Bersuara Aiman, sampai Pak Aiman pun melihat Pak Tony kelihatannya kurang istirahat. Kurang tidur. Ya saya nonton itu kok semalam, nonton. Tapi menyaksikan bagaimana saya super vitaminnya dulu. Ya. Bagaimana saya berjuang, siapapun saya hadapi, Bu. Iya. Mudah-mudahan ke depan kan ada pertanyaan netizen. Ini akan setelah Peggy bebas ini katanya bagaimana ini ke depannya? Ya harus disidik ulang untuk mencari pelaku utama. Pelaku ini kan yang skenario utamanya, kita harus jangan ini apa namanya, saya bilang saya tidak akan pernah kendor gitu, saya akan membantu. Ya. Seperti itu. Nah, salah satunya ada informasi seperti ini, seharusnya penyidik itu berterima kasih ya, Bapak Kapolri ini segera menindaklanjuti. Kembali lagi ada